Bapa, terima kasih Tuhan. Hatiku tenang bersamamu, Kau yang menuntun hidupku. Pertolonganmu sungguh terbukti sampai akhir nanti. Kau tetap Tuhan, walau dingin dan hatiku ku tetap percaya Kau berkuasa di hidupku. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Kau tetap Tuhan, walau daging dan hatiku lenyap. Ku tetap percaya Kau berkuasa di hidupku. Hanya Kau Yesus, sandaran jiwaku. Mari kita menyanyikan tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Rasakan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang bersamamu, Kau yang menuntun hidupku. Pertolonganmu sungguh terbukti sampai akhir nanti. Kau tetap Tuhan, walau dingin dan hatiku lenyap. Ku tetap percaya Kau berkuasa di hidupku. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Kau tetap Tuhan, walau daging dan hatiku lenyap. Ku tetap percaya Kau berkuasa di hidupku. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Kau tetap Tuhan, walau daging dan hatiku lenyap. Ku tetap percaya Kau berkuasa di hidupku. Hanya Kau Yesus, sandaran jiwaku. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Kau tetap Tuhan, walau daging dan hatiku lenyap. Ku tetap percaya Kau berkuasa di hidupku. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, sandaran jiwaku. Hanya Kau Tuhan, sandaran jiwaku. Sebab dari dalam hati orang haus akan
mengalir aliran-aliran air hidup. Sebab dari dalam hati orang haus akan mengalir aliran-aliran air hidup yang memancar pada kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terima kasih Tuhan. Hatiku haus akan kasih-Mu, Yesus. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Hatiku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Namamu kan terukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus. Ku mau setia selamanya. Ku mau setia, takkan habis pujianku menyembah-Mu, takkan habis nyawaku memuliakan-Mu, sampai aku mendapatkan mahkota. Sampai menutup mata, oh Yesusku, cinta. Oh, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku.
tetap setia, ku tetap setia untuk mahkota kemuliaan, ku tetap setia, haluskan cintamu itu Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Cinta Kau Yesus, hanya Kau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau teladan Rajaku, kekasih dalam hidupku, selama-lamanya Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu, cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku, selama-lamanya Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu, Kaulah Allah yang ku puja, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu, tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puja, Kaulah Tuhan yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha And
Oh Bapa di tempat yang maha tinggi, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pagi hari yang indah ini kami memuji dan menyembah Engkau, membangunkan fajar pagi dengan rasa syukur di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Dari dalam hati orang haus akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan aliran air hidup itu adalah Engkau sendiri. Bapak sungguh kami mengucap syukur dan kami mau menjaga Tuhan. Penyembahan kami berkenan di hadapan hadirat-Mu. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Orang yang hatinya melekat kepadamu Tuhan akan mendapatkan kekuatan dan pengharapan yang baru. Di dalam nama Yesus ada jaminan yang kekal. Kami bersyukur dan kami mau berdoa dan sambut berkat firman pagi hari ini. Kami rindu Tuhan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sahabat Yesus yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari pada pagi hari ini kita akan merenungkan sabda firman Tuhan. Kita akan buka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Amsal 4 ayat yang ke-23. Sekali lagi Amsal 4 ayat yang ke-23. Firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan bahwa hati itu adalah sumber kehidupan. Hati itu adalah sesuatu yang penting. Apa yang harus kita lakukan dengan hati kita? Berjaga-jaga dan jagalah. Saudara, kalau sesuatu perlu dijaga, artinya itu merupakan sesuatu yang penting. Nah, kalau saudara punya sesuatu yang tidak berharga, sudah dibiarkan saja begitu saja dan kita tidak perlu melakukan apa-apa. Tapi terhadap sesuatu yang berharga di mata Tuhan, terhadap sesuatu yang berharga dan mulia, mari kita perlakukan itu dengan hati-hati sekali. Jagalah hatimu. Bukan cuma sekedar menjaga, tapi dengan segala kewaspadaan. Saudara, firman Tuhan ini berbicara tentang bagaimana protektifnya kita terhadap sesuatu yang dianggap sangat penting. Kemarin kita sudah belajar tentang apa arti penyembahan yang benar, penyembahan yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Dan saudara, apa sih yang kita persembahkan kepada Tuhan kalau bukan hati kita? Karena Tuhan berkata bahwa penting sekali itu hati. Yeskiel 36 ayat 26 hingga 27 berkata, Aku akan memberikan engkau hati yang baru. Dan aku akan memberikan roh yang baru di dalam batin. Dan aku akan memberikan engkau hati yang taat. Dan menjauhkan hati yang keras. Dan rohku akan diam di dalam batinmu. Aku akan mengajar ketetapan-ketetapanmu. Saudara yang diberkati, ketika Tuhan mau berbicara kepada kita, Dia berbicara kepada roh kita yang ada di batin kita, hati kita. Nah, saudara, ketika roh Tuhan berbicara dengan kita, maka disitulah akan terpancar yang namanya kehidupan. Karena sesuatu yang dijaga itu sangat berkenan di hadapan. Saudara, kalau hati kita rusak, hati kita busuk, hati itu kita keras, itu nggak perlu dijaga, saudara. Saudara tahu kalau sampah itu dibiarkan begitu saja, tidak perlu dijaga. Tetapi sesuatu yang fresh, buah yang baru dipetik, buah yang ranum, buah yang matang, itu akan dijaga, bahkan ditaruh di dalam kulkas supaya tidak busuk. Nah, saudara, kalau hati itu busuk, itu dibiarkan begitu saja, karena pasti akan rusak dengan sendirinya. Tapi kalau hati kita benar, hati kita itu baik, itu perlu ada upaya untuk menjaga agar hati kita tetap baik. Karena firman Tuhan katakan, aku akan memberikan engkau hati yang baru, dan akan dijauhkan daripadamu hati yang keras. Apa yang sudah dijauhkan Tuhan? Jangan pernah engkau mengambilnya kembali. Dan kemudian engkau yang sudah mengalami yang namanya kelahiran baru, engkau yang sudah mengecap karunia-karunia surgawi, kemudian engkau kembali kepada manusia yang lama. Ketika engkau kembali kepada manusia yang lama, engkau kembali kepada hati yang lama yang engkau ambil kembali. Hati yang apa? Hati yang keras, hati yang tidak mau taat, hati yang tidak bisa berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Dan hati yang seperti itu biasanya hati yang sudah rusak, hati yang sudah turun mesin, hati yang sudah kaku, hati yang sudah keras.
yang tidak bisa lagi mengampuni, yang tidak bisa lagi berfungsi dengan baik. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah Tuhan sudah menganugerahkan sesuatu yang baik? Mengapa kita harus kembali kepada sesuatu yang tidak baik? Karena manusia memiliki pola itu tidak mau berubah. Manusia itu memiliki sifat suka kepada kenangan, suka kepada masa lalu, suka berkutat kepada hal-hal yang buruk, hal-hal yang menyakitkan hati, lebih dari menyukai hal-hal yang membawa pada pengharapan. Saudara, mari kita tinggalkan kodrat-kodrat manusia lama kita. Kita masuk ke dalam kodrat manusia yang baru, yaitu mendapatkan hati yang baru, mendapatkan hati yang taat, mendapatkan hati yang melakukan firman Tuhan, dan mendapatkan hati yang haus akan Tuhan. Dan saudara, ketika saya menyampaikan kebenaran firman yang kemarin, saudara, hati yang haus itu menjadi tema di dalam hati saya, bahwa haus itu berbicara sesuatu yang pengen dipenuhkan lagi. Kalau kita minum, kita rasa ada yang kurang, dan kita pengen lagi Tuhan, more of you Lord, more of your water Lord. Dan saudara, ketika seseorang memiliki rasa kehausan, dia akan diberikan minum lagi, saudara. Dia akan diisi kembali dengan sesuatu yang fresh, dengan sesuatu yang baru. Saudara, betapa pentingnya menjaga hati, karena menjaga hati hari demi hari itu berbicara tentang kita memiliki penyembahan yang kontinu. Waktu tadi saya memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan ingatkan seperti ini di dalam batin saya, bahwa penyembahan bukan pada saat engkau menyanyi di depan altar, tetapi penyembahan adalah engkau menjaga kontinuitas hubungan engkau dengan Allah. Penyembahan adalah menjaga hidupmu waktu engkau tidak di mimbar. Penyembahan adalah menjaga hidupmu waktu engkau tidak dilihat siapapun kecuali Tuhan. Penyembahan adalah memberikan yang terbaik di hatimu, memikirkan tentang Dia setiap saat, dan mengizinkan hatimu dipenuhi dengan kebenaran demi kebenarannya. Dan itu orang gak perlu tahu, saudara. Engkau tidak perlu menunjukkan itu di atas mimbar. Engkau tidak perlu menunjukkan itu waktu engkau mengajar kebenaran firman kepada orang lain. Engkau melakukan itu dalam sebuah hubungan yang haus dan haus tiap menit. Ketika semua orang sedang tidak melihat engkau sedang sendiri dan engkau tergoda untuk melakukan hal-hal yang buruk, engkau tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, tapi engkau memilih untuk tetap berhubungan dan membangun komunikasi dengan Tuhan. Itulah penyembahan yang sejati. Saudara, saya tidak bisa melupakan bagaimana Tuhan berbicara kepada saya pada tanggal 31 Desember, bahwa perbaiki mesbahmu, perbaiki hubungan penyembahanmu dengan Tuhan. Sebab itulah yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati, yaitu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan korban yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Back to Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu. Saudara, kalau menjaga itu ada di rumah. Kalau kita punya rumah, kalau kita menjaga itu pasti kita bikin pagar, kita bikin tembok. Saudara, kalau engkau memiliki rumah yang aman, itu pasti engkau buatkan pintu, engkau buatkan jendela, engkau buatkan dinding, engkau buatkan atap, engkau membuat tembok-tembok pelindung, bahkan pagar yang bagus. Dan kalau perlu engkau taruh satpam di sana. Karena engkau merasa bahwa rumahmu itu berharga. Di dalamnya ada anak-anakmu, di dalamnya ada hartamu, di dalamnya ada kenyamanan dari ketika engkau mau tidur, engkau butuh kenyamanan. Itu dijaga, saudara. Nah, saudara yang diberkati, hubungan yang benar di hadapan Tuhan adalah hubungan yang dijaga. Dan hubungan yang dijaga itu adalah hatimu yang engkau jaga. Maka, saudara, jika engkau menjaga hatimu, engkau akan menemukan bahwa hubunganmu dengan Tuhan itu adalah hubungan yang penyembahan yang benar. Tapi kalau engkau tidak menjaga hatimu, engkau izinkan hatimu itu dirusak oleh apapun, saudara, maka tidak akan mungkin ada penyembahan yang benar. Saudara, ciri-ciri penyembah yang benar itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Sedangkan penyembah yang tidak benar artinya dia tidak menyembah dalam roh, dia tidak menyembah dalam kebenaran, dia hidup seenaknya. Saudara dan saya bukanlah penyembah yang tidak benar.
tapi kita adalah penyembah-penyembah yang benar. Yaitu kita memiliki hati yang baru, hati yang tidak keras, hati yang taat, dan hati yang haus. Dan hari ini kita akan belajar bahwa hati itu perlu dijaga. Dijaga dengan biasa-biasa, dijaga dengan main-main, atau kita jaga kemudian setelah itu kalau mau iblis mau serang, ya udahlah biarkan aja. Saudara, orang yang hidupnya, pola hidupnya gampang dan mudah sakit hati, artinya dia tidak menjaga hati. Dia izinkan segala sesuatu yang menyerang dia membuat dia terluka, sehingga hatinya tidak utuh. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menjaga hati artinya jangan izinkan dia terluka, jangan izinkan dia rapuh, jangan izinkan dia pahit, jangan izinkan hatimu menjadi tawar, jangan izinkan hatimu menjadi keras. Itu arti menjaga. Kalau menjaga artinya engkau yang sudah diberikan hati yang bagus, hati yang baru, hati yang taat, itu harus dijaga supaya kondisi hati itu tetap taat, tetap selalu baru, tetap manis di hadapan Tuhan. Bahkan Filipi 4 ayat 5 firman Tuhan berkata seperti ini. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jadi saudara berbicara tentang menjaga hati itu supaya tetap baik, supaya tetap berfungsi. Saudara, kalau paling terasa sekali kalau kita punya kendaraan. Saya itu paling sensitif sekali dengan kendaraan kalau tiba-tiba bagian bawahnya itu mulai bunyi-bunyi. Mereka menyebutnya, wah kaki-kakinya udah rusak atau apa. Aduh, bunyi apa ini? Oh ternyata aksesorisnya yang membuat dia berbunyi. Itu saudara, kita nggak nyaman. Kalau hati kita sudah mulai rusak, berarti ada sesuatu yang salah. Kalau kita naik mobil, kita tidak akan berjalan dengan nyaman dan baik. Makanya perlu diperbaiki. Saudara yang diberkati, pada pagi hari ini perhatikan kondisi hatimu. Apakah hatimu tetap baik atau hatimu tidak baik? Dalam Filipi 4 ayat 5 firman Tuhan katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui satu orang, dua orang, atau tiga orang. Tidak ya saudara. Filipi 4 ayat 5 berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Semua orang itu adalah orang yang jauh, orang yang dekat, orang yang tidak kau kenal. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jangan sampai hatimu ternyata dikenal baik hanya oleh orang-orang yang hanya mengenal engkau sedikit. Jarang ketemu dengan engkau, lalu mereka berkata, ini orang baik. Karena mereka nggak kenal samamu sama sekali. Orang akan menilai engkau baik atau tidak ketika dia bergaul, tinggal denganmu, dan merasakan bagaimana sikapmu kepada mereka. Jadi orang-orang yang paling menjadi indikator bahwa engkau itu baik, yaitu orang-orang yang ada di rumah. Suamimu, anakmu, mamamu, papamu, keluargamu, baru sahabat-sahabat dekatmu, baru kemudian rekan-rekan kerjamu, rekan pelayananmu, atau kemudian orang-orang yang jauh dan sebagainya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup kita ini singkat, dan firman Tuhan katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat artinya akhir zaman sudah mendekat pada ujung di paling akhir zaman, saudara. Tuhan segera datang. Dari kitab Yoel firman Tuhan sudah mengatakan, hari Tuhan sudah semakin mendekat. Hari Tuhan itu definisinya ada dua. Yang pertama, hari Tuhan pada akhir zaman, di mana Tuhan akan menyatakan diri sebagai Raja yang memerintah dan kemudian pemerintah bersama saleh-salehnya. Tapi yang kedua, hari Tuhan, kedatangan hari Tuhan, yaitu sewaktu-waktu ketika engkau dipanggil pulang, itu juga adalah hari Tuhan. Karena itu adalah hari di mana Tuhan memanggil engkau pulang. Dan waktumu di dunia ini berakhir. Sambil engkau menanti-nantikan Tuhan di Firdaus untuk menantikan saatnya pengangkatan sebagai anak-anak kerajaan. Nah saudara, karena hari Tuhan sudah semakin mendekat, satu pesan Tuhan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Artinya hati yang dijaga, hati yang baik, itu harus kita bagikan menjadi berkat bagi semua orang. Bagaimana kita bisa memberikan hati yang baik kepada semua orang kalau hati kita sendiri kita tidak jaga? Orang yang pahit tidak mungkin bisa menjadi berkat kepada orang lain karena dia sibuk dengan kekecewaannya. Orang yang sibuk dengan kekecewaannya akan menjadi mustahil dia berbagi dengan orang lain, berbagi kebaikan, berbagi manfaat dengan orang lain. Saudara, kembali kepada Amsal 4 ayat 23. Jaga hati. Amin. Jaga hati, jangan mudah tersinggung. Tuhan sudah berikan kok rohnya.
Roh-Nya yang akan memampukan kita untuk mengampuni orang yang bersalah pada kita. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jagalah hatimu bukan dengan sembarangan, bukan dengan ecek-ecek, tapi dengan segala kewaspadaan. Artinya ada upaya di sini. Kalau setiap hari ada 1 kali 24 jam, pastikan ada jam-jam tertentu engkau berinteraksi dengan manusia. Mungkin engkau bersinggungan dengan orang itu. Saudara, jangan simpan amarah dalam hatimu sampai matahari terbenam. Itu berbicara jangan lewat 1 hari. Kalau engkau marah atau emosi, selesaikan segera. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jagalah hatimu dengan protektif dengan segala kewaspadaan. Karena ada maksud Tuhan, yaitu hati itu akan memancarkan kehidupan. Sehingga Filipi 4 ayat 5 yang berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bukan 1-2 orang, tapi semua orang. Karena kedatangan Tuhan sudah semakin mendekat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pagi hari ini mungkin engkau datang dengan berbeban berat. Tetapi kalau engkau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Tuhan akan angkat bebanmu. Dan kalau hatimu haus akan cinta Tuhan, maka dari dalam hatimu akan mengalir aliran air hidup itu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati hatimu. Tuhan sudah memberikan engkau hati yang baru. Kiranya engkau menjaga hatimu, karena yang Tuhan berikan adalah hati yang baru, hati yang taat, hati yang tidak keras, hati yang gampang untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Jangan izinkan hatimu dirusak oleh apapun. Perlu engkau jaga, perlu engkau rawat dengan segala kewaspadaan tingkat tinggi. Bahwa firman Tuhan katakan, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan biarlah saudara-saudaraku di dalam Tuhan menjaga hidupnya suci, kudus, berkenan di hadapan Tuhan dengan segala kewaspadaan, menjaga hati. Ternyata hati adalah persoalan penting. Tuhan kiranya menjaga hatimu, memberkati hatimu, supaya engkau memiliki hati yang tetap baru, tidak keras, taat, dan selalu haus akan Tuhan. Sehingga setiap hari engkau yang menanti-nantikan Tuhan pasti akan mendapatkan kekuatan baru. Angkat kedua tanganmu dan katakan, Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Keluar masukmu diberkati. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur dan haleluya. Semua yang diberkati bersyukur. Haleluya. Bapak, kami tidak lupa berdoa untuk saudari Windy Agung yang akan mengalami proses operasi pada hari ini. Dalam pertolongan Tuhan, kantong darah yang dia butuhkan, Engkau Tuhan yang menyediakan. Kami juga berdoa Tuhan bahwa ada keberanian dia untuk melangkah di dalam ketaatan, untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan lembutkan hatinya Tuhan, agar dia bijaksana terhadap apa yang baik dan meninggalkan apa yang jahat dan yang tidak berkenan. Berkati tangan-tangan dokter, berkati para pendonor darah yang ada, berkati pisau operasi yang ada. Tuhan campur tangan, turut bekerja dalam segala keadaan di dalam hidupnya. Bapak, kami juga berdoa untuk Ibu Susi dalam segala pergumulannya, apapun yang dia permohonan doanya, Tuhan Engkau kiranya berkenan untuk memberkati. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk Oma Eske yang selalu menanti-nantikan Tuhan dalam hidupnya. Biarlah dia menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Di usia lanjutnya dia tetap menantikan Tuhan dan beroleh kekuatan. Tuhan kiranya memberkati kami semua pada pagi hari ini. Kami sambut berkat-Mu dengan ucapan syukur. Semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Shalom and God bless you. Tuhan Yesus memberkati.